Adik-adik semua, apa kabar FLC Kids? Udah lama gak ketemu, kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari gak ketemu. Seminggu ya Kak ya? Seminggu gak ketemu, waduh seneng banget hari ini kita masih bisa sama-sama online service. Ketemu adik-adik semua walaupun lewat online. Kakak mau nanya dong, masih ingat gak kira-kira apa sih yang kita pelajari yang minggu kemarin? Aku ingat. Aku juga ingat. Kita kayaknya masih belajar, gak kayaknya dong, udah pasti ini. Kita belajar tentang iman. Oke adik-adik, hari ini kita masih belajar tentang iman. Nanti di firman Tuhan adik-adik boleh siapin Alkitabnya, siapin hati, siapin pikiran, siapin semuanya. Karena kita mau sama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita mau mulai ibadah kita. Kakak Hani boleh bantu dalam doa? Boleh, yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Adik-adik gak usah ikutin kakak, cukup amin dalam hati ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami boleh bernapas untuk pagi hari ini Tuhan. Buat hari ini kami boleh beribadah Tuhan. Walaupun kami ibadah dengan online Tuhan, tapi kami sukacita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan pimpin biarlah kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk beribadah. Engkau pimpin ibadah kami, sama-sama kita katakan amin. Oke, adik-adik udah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan? Kalau siap, sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian Yesusku terdahsyat dan terhebat. Sama-sama angkat suaranya. Saat ku dalam kesulitan hidupku, penolong yang menolong hidupku. Saat ku dalam kesedihan hatiku, aku punya penghibur yang menghibur hatiku. Yesusku dahsyat, Dia penolongku. Yesusku hiburku, Dia mati untukku, juga bangkit bagiku. Yesusku terdahsyat dan terhebat. Oke, yuk kita mau sama-sama naikkan pujian dari awal lagi. Yesusku terdahsyat dan terhebat. Saat ku dalam kesulitan, saat ku dalam kesulitan hidupku, kesedihan hatiku, aku punya penghibur yang menghibur hatiku. Yesusku dahsyat, Dia penolongku. Yesusku, angkat jempolnya, hebat. Dia penghiburku, Dia mati untukku, juga bangkit bagiku. Yesusku terdahsyat dan terhebat. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, Dia penolongku. Yesusku hebat, Dia penghiburku, Dia mati untukku, juga bangkit bagiku. Yesusku terdahsyat dan terhebat. Dia mati untukku, Dia mati untukku, juga bangkit bagiku. Yesusku terdahsyat dan terhebat. Yesusku terdahsyat. Yesusku terdahsyat dan sekali lagi lebih kencang. Yesusku terdahsyat dan terhebat. Yesusku terdahsyat dan terhebat. Wah, luar biasa. Kita punya Tuhan Yesus yang terdahsyat, yang terhebat, selalu hibur kita. Kalau misalnya Kakak Hani,
kakak Tony, semua kakak-kakak, semua adik-adik di rumah yang lagi sedih, jangan takut. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Oke, masih ingat. Padahal nggak lompat-lompat loh kakak. Oke, yuk sama-sama kita mau masuk ke firman Tuhan. Kita mau siapin hati. Yang tadi Alkitabnya udah disiapin, lebih dirapiin lagi. Karena kita mau naikkan pujian sebelum kita masuk ke firman Tuhan. Yuk. sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Yuk kita lebih sungguh-sungguh, kita nyanyikan dari awal ya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
adik-adik kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan hari ini buat setiap berkat yang boleh Tuhan curahkan dalam hidupan kami. Kami tahu Tuhan setiap berkat, kasih setiamu Tuhan tidak pernah habis-habis dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu ada buat kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan, menjadi anak yang taat, yang mau dengar-dengaran. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ibadah ini dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, pujian penyembahan udah selesai. Sekarang kita mau siapin Alkitab. Udah disiapin belum? Udah disiapin. Oke, yuk kita semua mau duduk manis, kita mau dengar firman Tuhan. Sama-sama selamat mendengarkan. Halo adik-adik, halo parents. Perkenalkan, nama aku Kohadi. Senang sekali bisa ketemu dengan parents dan adik-adik semua hari ini. Walaupun mungkin kalian masih beribadah di rumah saja, tetapi tidak mengurangi sukacita yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Nah, hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kohadi mau ingetin nih, jangan lupa bawa catatan dan Alkitabnya taruh di mejanya masing-masing. Karena hari ini kita akan belajar tentang satu hal yang pastinya akan memberkati buat setiap kehidupan kita. Nah, buat adik-adik semuanya, Kohadi mau mengucapkan selamat buat kelulusan kalian. Kalian sudah naik kelas hari ini. Kohadi berdoa bahwa biar kehidupan kalian terus naik level dan Tuhan pakai kehidupan kalian lebih lagi. Nah, ada yang masih ingat gak? Sepanjang bulan Juni dan Juli ini kita akan bicara tentang satu tema namanya apa? Ya, tepat sekali, namanya iman. Apa itu iman? Iman adalah percaya sama Tuhan yang tidak bisa kamu lihat, tetapi kamu bisa merasakan kebaikannya. Hebat kan? Nah, Kohadi mau di awal ini mau mengingatkan kembali ayat hafalan kita dari Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Masih ingat nggak isi seperti apa? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Nah, pembelajaran hari ini, adik-adik catat bahwa kita akan belajar dari Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai dengan 31. Kohadi mau review sedikit cerita dari minggu lalu. Adik-adik masih ingat nggak? Kita bicara tentang satu tokoh namanya siapa? Saulus. Nah, di waktu perjalanan, Saulus itu melihat sebuah sinar yang terang. Akhirnya Saulus apa? Menjadi buta, tidak bisa melihat. Nah, waktu Saulus tidak bisa melihat, akhirnya Tuhan menyuruh Saulus untuk pergi ke rumah seseorang yang namanya Yudas, yaitu di jalan lurus. Nah, ketika Saulus sampai di tempat itu, ternyata Tuhan berbicara juga dengan salah satu orang yang bernama Ananias. Namanya siapa? Ananias. Nah, Tuhan memberikan penglihatan kepada Ananias yang kita tahu bahwa Ananias itu ternyata dipakai Tuhan untuk menyampaikan sesuatu dalam setiap kehidupan Saulus. Nah, kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 11 sampai dengan yang ke-12. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Nah, Ananias mendapat penglihatan daripada Tuhan bahwa Tuhan menyuruh Ananias untuk datang ke tempat Saulus. Ada yang masih ingat nama jalan apa? Jalan lurus. Nah, waktu Ananias mendengarkan bahwa dia harus datang ke Saulus, menurut adik-adik gimana? Ananias seneng nggak? Oh, akhirnya aku ketemu dengan Saulus, hore, hore, hore. Atau mungkin Ananias yang takut. Karena seperti adik-adik tahu bahwa Saulus itu, waktu dia dalam perjalanan sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Saulus? Saulus membunuh orang-orang yang mencintai Yesus. Nah, ketika Ananias mendengarkan hal ini, pasti Ananias apa? Takut banget. Aduh, aku ketemu dengan orang yang ingin membunuh Yesus. Aduh, aku kan gak bisa apa-apa. Aku gak bisa berantem. Aku gak bisa kungfu. Aku pasti takut banget. Nah, tapi Tuhan Yesus
menguatkan Ananias. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-15, adik-adik perhatikan baik-baik nih ya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Melalui firman ini Tuhan menguatkan dan bilang sama Ananias, Ananias jangan takut karena orang yang kamu harus kunjungi ini, dia udah gak galak lagi. Dia udah gak takut lagi. Karena apa? Aku udah mengubahnya. Nah, waktu Ananias mendengarkan firman Tuhan, catat baik-baik bottom line kita untuk hari ini adalah mengenal Tuhan Yesus bisa membantu adik-adik menghadapi ketakutan yang adik-adik hadapi. Dan waktu Ananias yakin bahwa itu perkataan Tuhan, akhirnya Ananias pergi. Nah, setelah bertemu dengan Saulus di rumahnya Yudas di Jalan Lurus, Ananias menceritakan apa yang Tuhan kasih lihat dalam setiap kehidupan Ananias. Ananias berkata bahwa Tuhan menyuruh aku untuk bertemu dengan kamu, Saulus. Dan pada saat Ananias bertemu dengan Saulus, akhirnya apa? Ananias, seperti tadi kita baca, Ananias berdoa untuk Saulus. Dan ketika Ananias berdoa dan menumpangkan tangannya ke Saulus, akhirnya adalah, tada! Saulus bisa melihat kembali. Wow, Tuhan hebat kan ya? Nah, waktu Saulus sudah melihat, ternyata banyak terjadi perubahan hidup yang terjadi sama Saulus. Karena apa? Karena Saulus mengalami Tuhan dalam setiap kehidupannya. Awalnya, Saulus yang membenci orang-orang yang mengejar Tuhan, bahkan membenci Yesus sendiri. Tetapi ketika dia diubahkan sama Tuhan, akhirnya hidupnya berubah. Akhirnya Saulus suka untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Efeknya apa? Efeknya jadi banyak orang yang menjadi percaya oleh karena Saulus menyampaikan sesuatu kabar Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Tapi ceritanya belum selesai adik-adik. Adik-adik kan masih ingat kan? Waktu Saulus pertama kali ingin membunuh orang-orang yang mengikuti Yesus, kan banyak orang-orang beragama lainnya atau pemimpin agama yang mendukung Saulus. Bahwa, ayo Saulus, kamu mau bunuh? Oke, aku kasih suratnya. Tetapi hari ini orang-orang yang beragama lainnya atau pemimpin agama menjadi sangat marah. Karena apa? Karena Saulus sudah berubah. Yang harusnya ngebunuh Yesus, kenapa? Murid-muridnya Yesus terutama, tapi kenapa sekarang jadi berubah balik menyampaikan kabar tentang kebenaran tentang Yesus itu sendiri? Nah, ketika murid-murid yang lainnya atau teman-temannya Paulus tahu bahwa banyak pemimpin agama mau membunuh Saulus, akhirnya mereka menyembunyikan Saulus dan pada malam hari dia menurunkan melalui keranjang sehingga Saulus melakukan perjalanan ke Yerusalem. Nah, ketika sampai di Yerusalem, ceritanya tidak berakhir sampai di situ saja. Ketika dia bertemu dengan banyak orang percaya lainnya, kira-kira adik-adik tahu nggak? Waktu orang-orang percaya yang ada di Yerusalem mendengar atau melihat Saulus datang, perasaan mereka gimana? Apakah mereka yippee-ki-yay, mereka senang? Oh, akhirnya si Saulus datang. Atau justru mereka seperti yang Ananias alami, merasa takut? Ya, benar sekali. Orang-orang yang ada di Yerusalem menjadi takut. Karena apa? Karena mereka telah mendengar tentang siapa Saulus sebelum diubahkan oleh Tuhan. Saulus yang kejam, Saulus yang suka membunuh. Nah, tetapi ketika orang-orang percaya di Yerusalem takut, ada seorang temannya dari Saulus yang bernama Barnabas. Dia berkata kepada orang-orang percaya lainnya, "Hey, jangan takut bro, jangan takut sis." Karena apa? Karena Saulus yang aku kenal ini sudah mengalami perubahan. Sejak Saulus melakukan perjalanan dari Damsyik, Tuhan menjamah setiap kehidupannya, dan waktu dia sudah ada di Damsyik sekalipun, dia telah menyampaikan kabar tentang Yesus. Dan kita tahu bahwa Saulus sendiri waktu hidupnya sudah diubahkan mengalami ketakutan nggak? Pasti mengalami ketakutan. Tapi Kohadi mau ingetin buat adik-adik semuanya, pastikan bahwa catat akan hal ini, mengenal Yesus bisa menghadapi ketakutan adik-adik semuanya. Mengenal Tuhan Yesus bisa membantu adik-adik menghadapi setiap ketakutan yang adik-adik hadapi. Mungkin hari ini adik-adik juga berkata, mungkin juga bertanya juga, Kohadi pernah nggak sih ngalamin rasa takut dalam setiap kehidupannya? Pasti pernah. Contohnya apa? Kohadi pernah takut misalnya kalau disuruh ngerjain sesuatu, terus kalau hasil nggak sesuai gimana? Kan takut. Bahkan juga
Virus corona hari ini, Ko Hadi juga takut juga. Kalau terinfeksi gimana? Ntar Ko Hadi kurus. Kalau Ko Hadi kurus gak lucu lagi kan? Nah mungkin juga adik-adik juga mengalami hal yang sama. Apa yang menjadi ketakutan adik-adik hari ini? Ada yang ketakutan untuk mengerjakan tugas? Kalau misal aku nggak bisa, gimana? Ataupun kalau kalian berbuat salah, kalian takut untuk minta maaf. Ataupun adik-adik punya permasalahan, tetapi adik-adik takut bercerita kepada kakak sekolah minggu atau orang tua kalian. Ataupun di sini ada adik-adik yang takut kegelapan. Bahkan waktu kalian belajar di rumah sekalipun, kalian ada yang merasa takut bahwa, aduh kalau aku nggak bisa ngikutin gimana nih ya? Dan kalau misalnya adik-adik juga mungkin juga bertanya, aduh aku takut nih Ko Hadi kalau aku nggak punya teman gimana? Ketakutan banyak sekali dalam setiap kehidupan kita. Tapi sekali lagi Ko Hadi mau ingetin buat adik-adik semuanya, katakan sama-sama bahwa mengenal Tuhan Yesus bisa membantu aku menghadapi ketakutan. Amin. Mengenal Yesus artinya apa? Pertama, punya hubungan sama Tuhan melalui baca firman dan berdoa. Dan yang paling penting, menaruh rasa percaya adik-adik sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus akan memberikan penolong buat adik-adik yang bernama siapa? Betul sekali, namanya Roh Kudus. Satu ayat terakhir yang adik-adik boleh catat untuk hari ini di dalam Ulangan 31 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ko Hadi mau berkata bahwa hari ini jika Tuhan Yesus menyertai adik-adik dan parents, segala sesuatunya pasti berjalan dengan baik, walaupun kita belum bisa melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Kiranya firman Tuhan hari ini adik-adik bisa pelajari dengan baik dan kehidupan adik-adik bisa diubahkan. Mungkin sebelum kita selesai hari ini, Ko Hadi mau coba lihat ada nggak tangan-tangan di sini yang masih merasa takut dalam setiap kehidupannya atau sedang mengalami ketakutan dalam hidupnya. Kalau ada, boleh taruh tangan kanan adik-adik di dadanya. Dan kita sama-sama berdoa dan parents mensupport Ko Hadi untuk kita berdoa sama-sama buat anak-anak kalian semuanya. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman hari ini yang telah kami dengar. Kami tahu Tuhan, segala apapun yang kami hadapi hari ini mungkin kami merasa takut. Tapi waktu kami mendengarkan firman Tuhan hari ini, kami percaya waktu Tuhan Yesus menyertai setiap kehidupan kami, harusnya kami nggak perlu takut lagi karena kami percaya roh yang Tuhan berikan bukan roh ketakutan, tetapi roh yang memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera, bahkan memberikan sukacita untuk adik-adik dan parents hari ini. Kami berdoa, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini yang akan menguatkan kami bahwa waktu kami mengenal Yesus, kami nggak peduli apapun yang kami hadapi, karena ketakutan tidak pernah ada lagi dalam hidup kami. Tapi kami percaya kuasa Yesus dan Roh Kudus itu yang menguatkan kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya dan yakin boleh sama-sama kita teriak, amin, 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 amin. Kiranya adik-adik belajar sesuatu hari ini. Sampai bertemu lagi di minggu depan dan tetap semangat. God bless you. Drop it.